Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazari. Saya alumni Rois 78 Al-Fatih angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ibadah Ramadan jangan seperti MU. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang nggak tahu boleh, tapi coba ikutin aja. Insya Allah bisa lebih mudah dipahami. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat ya rekap pertandingan dan rekap klasmen dari MU di awal-awal musim. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, mereka ini memiliki kemenangan yang cukup banyak, yaitu 4 kali menang dan dengan skor yang cukup telak, itu ada yang 5-1, ada yang 4-1 gitu. Eh, dan hasilnya di awal musim ini setelah 5 kali pertandingan mereka berada di peringkat 3 gitu. Itu juga memiliki poin yang sama sebenarnya dengan Liverpool, ini sama-sama 13 poin. Tapi ketutup ya, maaf ya. Oke, nah lalu bagaimana dengan sekarang? Nah, kita bisa lihat kondisi MU sekarang ini agak cukup mengenaskan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa MU ini sekarang berada di peringkat 7. Padahal tadinya dia berada di peringkat 3 dan memiliki poin yang sama dengan peringkat 1 dan 2. Kenapa demikian? Ya karena tadi MU itu ngegas di awal-awal gitu. Ibaratnya tadi menang banyak di awal-awal gitu. Sementara di tengah-tengah mereka ibarat kata terpeleset dan akhirnya bisa sampai jatuh ke posisi 7. Bahkan Ronaldo sendiri pun mengatakan bahwa tidak seharusnya tim sebesar Manchester United ini berada di peringkat 7. Harusnya mereka berada di 4, 3, 2, bahkan 1 gitu. Bahkan MU sendiri ini bisa berada di posisinya di bawah Arsenal. Dan padahal Arsenal juga masih ada 2 pertandingan lagi gitu. Nah, kenapa demikian? Nah, sebenarnya dari kejadian Manchester United di Premier League 2021-2022 ini bisa kita ambil ibrahnya, yaitu sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 782. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit." Nah, di sini yang ditebalkan itu adalah amalan yang kontinunya ya, bukan amalan sedikitnya. Nah, mungkin muncul pertanyaan kayak gini. Kalau kayak gitu amalan dikit aja dong, atau kenapa nggak ada akhir aja gitu? Tunggu dulu. Di sini kita akan ambil ibrahnya dari kisah dari Arsenal. Nah, Arsenal ini bisa kita lihat di eh, 6 atau 7 pertandingan terakhir ini nggak terkalahkan gitu. Dan bahkan sekarang bisa berada di posisi 5 gitu. Tapi kenapa walaupun dia udah menang di 7 pertandingan terakhir masih berada di peringkat 5, nggak di peringkat 2 atau 1? Ya karena awal-awalnya itu Arsenal ini berada di 2 peringkat atau 3 peringkat di bawah gitu dan terancam zona degradasi. Nah, di tengah-tengah musim atau di pekan ke 25, 28 sampai ke kini, pokoknya di belakangan ini Arsenal ini bisa menang banyak. Ya, saya nggak tahu kenapa kenapa dia bisa menang banyak, tapi yang kita bisa ambil pelajarannya Arsenal ini berhasil comeback gitu. Jadi teman-teman walaupun nanti di akhir Ramadan kalau misalnya merasa awalnya ini nggak maksimal gitu, bisa juga ikutin kisah Arsenal. Kita comeback di akhir, kita kencengin ibadah kita di akhir-akhir sama kayak Arsenal mengencangkan permainannya di akhir-akhir. Nah, tapi ya tetap aja kan nggak juara gitu, nggak di peringkat 1, dia balik di peringkat 5. Nah, kenapa nggak seperti Liverpool atau City aja gitu? Kenapa harus Arsenal yang dikit-dikit? Kalau tadi kan kita lihat Arsenal juga toh Arsenal juga menangnya kayak cuma 1-0, 2-1 gitu. Tipis-tipis. Kenapa nggak seperti Manchester City ataupun Liverpool aja yang performanya lebih konsisten sehingga di klasemen terakhir EPL dia itu berhasil menduduki peringkat 1 dan 2 dan bahkan dua tim yang memiliki peluang paling besar dalam menjadi juara Premier League. Kalau kita lihat, kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrahnya, City dan Liverpool nih dia itu konsisten mainnya. Dia dari awal musim dia udah main bagus gitu, dia udah menang terus, bahkan sampai sampai di pekan-pekan terakhir ini mereka tetap main konsisten gitu. Ya walaupun ada keplesetnya sekali dua kali itu no problem, tapi pada hasilnya at the resultnya dia berada di peringkat 1 dan 2 gitu. Nah, di sini kita bisa berkaca
pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin udah familiar juga ya. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkanlah kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, bertakwa ini merupakan goals kita dalam bulan Ramadan, dalam puasa Ramadan kita, yaitu adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, kenapa harus kita giat ibadah di bulan Ramadan gitu? Nah, kalau misal disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, hadis apapun ya, atau ayat apapun yang menyebutkan keutamaan yang ditujukan dalam suatu waktu, dalam hal ini adalah bulan Ramadan, bukan berarti kita mengkultuskan atau kayak bukan mengagungkan ya, maksudnya mendewa-dewakan gitu. Kita hanya beribadah di bulan itu saja gitu. Tapi maknanya adalah kita beribadah di bulan itu dengan giat dan kita membawa aura kebaikan ibadah tersebut ke bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Nah, bisa dilihat dari ujung ayat Al-Baqarah ayat 183 ditutup dengan kalimat la'allakum tatakun. Dari kata la'alla dan kum itu harfu taroji dari ilmu nahwu. Harfu taroji itu adalah huruf yang menunjukkan harapan untuk mendapatkan sesuatu, tapi tidak mungkin dapat disampaikan kecuali dengan kesungguhan. Nah, mungkin di sini kita udah simpulkan 2 poin. Yang pertama, takwa dalam ayat ini tidak mungkin dapat dicapai kecuali dengan kesungguhan pada saat bulan Ramadan. Yang kedua, keberhasilan orang puasa diungkapkan dengan fi'il mudhari, ditunjukkan pada saat Ramadan itu. Kemudian dilanjutkan setelah Ramadan dan berkelanjutkan sampai kapanpun. Jadi fi'il mudhari itu adalah suatu ilmu tafsir. Saya agak lupa ilmu nahwu atau bukan. Tapi intinya adalah present future continuous gitu. Present continuous future. Jadi kita beribadah pada saat bulan Ramadan, kita giatkan ibadah, kemudian setelahnya kita tetap maintain ibadah kita, dan seterusnya sampai kapanpun kita tetap harus giatkan ibadah kita. Nggak cuma di bulan Ramadan doang. Nah, gimana sih cara kita menjaga kekonsistenan gitu? Nah, ada 3 cara mungkin. Yang pertama adalah selalu mengingat kematian. Jadi kita nggak tahu umur kita sampai berapa tahun, bahkan kita nggak tahu nanti di hari esok atau di Idul Fitri nanti kita masih ada umur atau belum, dan kita nggak tahu tahun depan kita masih ada kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan atau tidak. Jadi kalau misalnya kita udah mindset kayak gitu, ya ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk beramal soleh sebaik-banyaknya gitu. Dan yang kedua adalah selalu ingat kesalahan-kesalahan kita dan dosa. Ya tentunya kita sebagai manusia mempunyai dosa, baik dosa di bulan Ramadan maupun dosa di luar bulan Ramadan. Pokoknya, dan itu aib kita gitu. Cukup kita saja yang tahu, cukup kita dan Allah yang tahu. Nah, kita ingat kesalahan kita muhasabah, dan kalau kita sadar kalau dosa kita udah banyak, justru kesempatan Ramadan ini merupakan kesempatan emas kita untuk bertaubat sama Allah gitu. Karena di bulan Ramadan ini Allah membukakan pintu ampunan dan maghfirahnya. Nah, yang ketiga, kalau bukan Ramadan, ya kapan lagi gitu. Jadi, ya kalau misal Allah udah kasih kesempatan buat Ramadan, buat kita cuci dosa, buat kita bertobat, ya dengan cara apa lagi Allah, bukan hanya maksudnya, gimana lagi kita harus melakukan pengampunan dosa pada Allah gitu, kalau tidak dengan bulan Ramadan itu gitu. Jadi, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan kita, jangan sampai berlalu itu aja gitu. Karena ya sebenarnya kita masih beruntung dikasih kesempatan Ramadan sama Allah. Karena barangkali ada sahabat-sahabat kita yang nggak sempat, yang sudah berpulang terlebih dahulu gitu, yang nggak sempat merasakan indahnya bulan Ramadan ini. Dan barangkali untuk tahun depannya kita adalah orang-orang tersebut, orang yang nggak bisa merasakan bulan Ramadan, bisa saja gitu. Nah, jangan lupa di 10 malam terakhir, kenapa kita harus konsisten ibadah, jangan sampai nanti di 10 malam terakhir di terdapat malam Qadar itu kita lagi foto-fotonya, dan kita rugi banget kalau misalnya nggak melewatkan malam Lailatul Qadar ini dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.